guys, dengan kita di Backstage Story. Kali ini kita mau ngebahas tentang musik. Wah, Kebenaran musik ini. background kita background kita kebenaran sama-sama ya berawal dari musik lah. Iya, berat juga kalau masalah musik ya. Musyak. Tapi gue mau tanya deh, kalau masalah musik nih, lo berdua masih inget nggak tahun berapa lo mulai suka musik dan jenis musik itu apa? Anjay. Masih inget nggak lo? Kalau gue Silakan Bapak. adik dong. Lo suka musik tahun berapa kira-kira? Bukan musik anak kecil ya, karena kan kita ada masanya dulu lagunya lagu anak-anak gitu kan. Gue inget itu kelas 4 Udah mulai lagu dewasa nih. lagu dewasa Isabella gue. Wih. Karena di mana-mana di setel Isabella. Amisers Amisers. dari Malaysia. Iya. Boleh. Slow rock. Kalau lo nyet? Tahun berapa? Pas SMP gua. Tahun 95-an lah. Oh berarti pas lagi Udah denger musik ya? Iya, denger musik. Udah Denger musik. 95-an. Tapi kalau belajar-belajarnya udah 98-an lah. 98 tuh. Lagu apa ya? Gua awal-awal denger dulu. Kayak zaman-zamannya Stinky tuh. Oh iya. Gue banget tuh. Stinky, Bass Jam tuh. Iya. Tahun segitu tuh. Lagi naik-naiknya Lagi mereka. naik-naiknya itu. Wayang. Iya, wayang juga. Dot. DOT. Iya. Kalau gue tuh ya kalau dari kecil sih emang dari nyokap tuh suka nyetelin Ebit G.Ade. Cuma gue waktu itu belum terlalu tertarik sama musik. Pas udah seneng-seneng nyanyi itu gue slow rock zaman-zamannya Malaysia juga tuh Day. Dulu Malaysia terkenal. Dia slow rock ya kayak apa sih? Gerimis Mengundang kayak gitu-gitu. Nah, emang kan kalau slow rock Malaysia kan identik dengan nada tinggi. Ya. Melayu. Melayu tuh dengan nada tinggi segala macam. Melengking. Melengking. Ya mungkin karena dulu gue masih kecil, suara gue belum pecah, masih aman-aman aja gue. Kalau sekarang serbuin lagu itu mau mampus gue pasti. Iya. Karena emang udah nggak kuat ya. Udah parah. Kayak apa? Amisol sama Inka Kristi itu. Demi cintaku padamu tuh. Tinggi semua. Itu. Iya, tuh. Suara tinggi tuh. Itu mantap banget itu di zamannya tuh. Kalau kita mau udah tinggi naik pohon nggak bisa turun. Iya. Ketinggian. Bisa naik nggak bisa turun. Tinggian. Terus mau nanya apa? Bisa naik nggak bisa turun. Nah, apalagi nih? Alat musik. Gue pertama kali gue kenal sebelum gue kenal gitar di sekolahan gendang. Anjay, Oh, gendang. Oh, inilah apa meja. Alat musiknya dong. Sama gitar. Oh, gitar. Spesifik. Belajar gitar dari mana? Dari gitar itu ya dari ngintip-ngintip temen lah. Tapi nggak bintitan ya, ngintip-ngintip temen. Kayak konten gitar, udah belajar sendiri. Iya. Gue mulai SMP, gue minta pas ulang tahun dikasih hadiah sama empo gue gitar. Udah belajar gitar terus aja. Keren gitarnya dia, keren, enak banget. Iya. Gua dia dulu zaman kita belajar masih gitar culun Allegro tuh kan lu. Dia udah punya gitar keren. Yang mana? Sekarang mana? Sekarang masih ada? Itu yang gue bilang malu. Nebus anaknya kalau nggak salah buat rumah sakit ya? Hah? Nebus anak buat Buat rumah. nyerok ikan tuh gitar rusak tau gak? Gara-gara hujan-hujanan pakai gitar gua ya kan? Gue parah sih. Gitarnya dia tuh udah Waduh. banyak jasa lah buat temen ngamen. Jadi camping jadi. Temen butuh duit mau ngamen pinjam gitarnya dia. Padahal itu gitar lumayan gitu maksudnya. Cuma baru kasih aja dah. Itu gitar ini juga sejarah tuh berarti itu Sejarah gitar tuh. Bukan main, itu belalang buana tuh gitar. Bener. Camping hujan-hujanan kuat aja suaranya nggak mendem. Kalau ada kilometernya udah berapa sih? Wah, udah jebol. Kalau gua inget kelas 2 SMP. Gua tuh bukan tipe orang yang lagi rame nih terus gue ngikutin gitu. Jadi teman-teman gue tuh, gue sama dia kan sebenarnya satu tongkrongan, tapi dulu itu enggak. Dia nongkrong di mana, gue nongkrong di mana. Nah tiba-tiba nih dia datang nih ke tongkrongan gue, terus dia udah punya skill, udah bisa lagu apa lo, nyanyi lagu apa. Terus gue ngeliat,
keren juga. Nah pada saat itu kita kan diharusin kayak lo cowok punya kebiasaan alat musik gitu kan. Nah gue akhirnya pengen deh kayak belajar. Nah gue punya tongkrongan selain di situ, punya tongkrongan lain sama abang sepupu gue. Nah satu geng itu semua bisa main alat musik dari. Awalnya gue nggak tertarik, pas gue ngeliat lu main gitar, kayaknya gue perlu deh gitu. Teman-teman gue belajar sama dia, gue mental sendiri. Belajar sendiri tuh. 2 hari itu gue ngilang, 2 hari gue ngilang. Dan teman-teman gue yang di tongkrongan satu lagi pun kaget. Loh, kok lo tiba-tiba minta ajarin, kemarin lo nyantai-nyantai aja di saat kita lagi pada belajar gitu. Enggak, gue lagi pengen aja gitu, kelas 2 SMP tuh. Karena yang megang tongkrongan itu sepupu gue nyuruh temennya lah, ajarin dari gue yang bener, kalau galakin aja, nggak usah mikirin gue kasarnya gitu. Itu gue diajarin pakai helm. Jadi gue diajarin kunci sekali, terus gue suruh praktekin, gue salah diketok tangan gue deh. Jari. Ya jadi gue diketok. Biasanya dulu kalau gue belajar begitu, jari ketok biar Iya, lemes. biar lemes. Kalau lemes bengkak. Iya. Tapi efeknya gue 2 hari langsung bisa. Iya. Lagu pertama gue Bass Jam. Mungkin aku bukan pujangga, Iya. itu lagu pertama gue, pertama kali gue bisa. Dan kuncinya cuma 4 waktu itu kan. Iya. Gue baru bisa itu. Kunci pas deh ya. Ya gue dengan bangganya lah gue nongkrong, gue nggak pernah ikut belajar sama teman-teman gue yang lain, tiba-tiba gue bisa sendiri. Sudah dari situ baru gue kembangin. Ya udah, sampai sekarang pun gue sebenarnya nggak terlalu jago juga kita, tapi syaratnya zaman dulu tuh buat salah satu syarat buat ngedapetin cewek, buat ngerayu, buat nongkrong asik. Dia harus bisa main gitar. Dulu nongkrong tanpa gitar kayak terasa. Beda sama zaman sekarang ya. Kalau sekarang kan bisa joget. Joget TikTok. Kalau lu Apa nih? alat musik pertama Gitar gua belajar dulu gitar. pasti ya, awalnya pasti gitar lah. Pasti awalnya gitar. Lama-lama gue seneng lah tuh belajar gitar. Gue dalemin, sempat kursus juga gue. Oh, udah susus juga. Sempat kursus. Orang gua. kaya, anak komplek, beda. Kalau gua mah privat ya, tapi number. Privat number anjing. Terus gitar gue belajar tuh. Belajar lagu yang sering gue belajar dulu ini yang slang. Iya, dulu masih Slang. Lama-lama terus tuh gue belajar ya udah akhirnya gue dibeliin gitar, main band juga. Berarti disupport sama keluarga dong. Support dulu Iya. sama keluarga. Mantap. Bagus. Kalau gue soalnya nggak nyokap bokap tuh nggak terlalu jiwa seninya, nggak kurang lah. Cuma mereka jiwa seninya cuma penikmat aja. Sama kayak gitu penikmat. Sama, sih. iya. Kalau gue sih emang semua genre gue suka. Cuman kalau keluarga emang agamis ya. Namanya berbau musik itu nggak suka. Cuman gue mainnya di luar. Makin lama makin kebiasaan gue kali ya. Bagi kuping dia bagi biasa. Jadi tadi emang nggak suka. Jadi terbiasa. Jadi nggak suka ada suara-suara gitar, suara-suara berisik itu dia nggak suka. Lama-lama kebiasaan kita main, di rumah depan rumah udah pada kumpul. Gue jadi Iya, tongkrongan. jadi tongkrongan. Nah sekarang band yang pertama kali musiknya kalau jadi musik favorit, Wah, pertama kali nih ya, kayak mungkin lo punya satu album, mungkin lo punya tongkrongan yang emang nyanyinya itu terus gitu. lagi zaman gua sekolah STM slang. Udah slang. Buat nongkrong, Slang. slang, OI itu udah pasti ya. Slang Buat- OI. buat nongkrong. Makin kemari gue punya abang ipar nih. Gue suka lagu slang, lagu padi. Padi gue dewa suka gue. Cekokin lah lagu-lagu luar tuh gue mau abang gue sampai klasik Almarhum. semua. Almarhum. Oh iya. Cekokin. Makanya gue suka lagu-lagu barat kayak macam Imi Masin, Dio Satriani. Pokoknya lagu-lagu yang skill-skillnya dia. Gua cekokin. Sadas juga. Cuman gue nyampe ilmu gue. Abang Ipar dia punya studio. Ngeri juga. Tetapnya PEM dulu. Iya. Iya. Opi. Oh, tahu gua. Abang Ipar dia. Oh, iya. Kopi itu Abang Ipar dia. Oh, iya. Akhirnya lu ketemu ya? Akhirnya gua ketemu. Berapa puluh tahun? 20 tahun lebih, kayak 30 deh. Sekarang aja udah berapa nih? Udah milestone. Oh, gue masih 28.
Anjir. Gue berapa kalau lu 28 ya? Dulu gue sering latihan di situ tuh. Iya, di atas Studionya ya. itu waktu itu. Gue mah di situ main bebas. Cuman kalau main sendiri main bebas juga kan kagak semangat juga. Iya, Kagak ada yang ngiringin kan. Enggak Lu terarah ya. apa? Lu Apa ya? Gue dengar tiba-tiba gue suka nih, terus lu kulik abis. dulu zaman-zamannya karena masih SMP tuh ya gue. Limp Bizkit. Wah, Hip metal. itu tuh. Awal-awal Jago ngebeat munculan kan ya? hip metal. Ngebeat. Limp Bizkit tuh. Iya. Tapi gue nggak sampai koleksi full album ya. Justru kalau album itu malah Limp Bizkit. kebanyakan Limp Bizkit. padi. Malah udah Oh. padi gue. Gue ke Padi itu Ngumpul kalau gue album. lihat dari ceritanya dalam bagus itu padi. bagus Padi. Gue demen dia karya-karya semua itu dari ininya gue dalam banget. Gue kalau depan cewek ini gue nyanyiin Padi. Kalau gue kesindir apa gue ini Padi juga. Apalagi, Di zamannya lah ya. Zamannya ya lagi di zaman. Gitaris gua itu Mantap. Mas Ari. Wah, itu gua ini banget ke dia tuh kalau main gitar condongnya. Mas Ari keren. Mantap. Gua apa ya? Lu apa? Gue pertama kali suka nyanyi gitu, ngeband. Gue agak telat nih, karena kan tongkrongan gue tuh mayoritas mayoritas lengkar lah. Ya cuma karena emang bukan waktu itu gue nggak ada medianya juga untuk kayak belajar apa segala macam, mengetahui si musik slang ini. Kurang update gue. Akhirnya pas update itu gue SMP ya pas Silon Seven nongol. Silon Seven nongol, gue bener-bener kebenaran vokalnya gue bisa ngikutin gitu. Jadi akhirnya gue memperdalam itu tuh Silon Seven satu album. Terus album berikutnya dia ngeluarin, gue ngikutin lagi. Ya termasuk ngikutin lah kalau Silon Seven. Nanya dong, Rey. Ya, nanya apa deh? Ya, kalau gue yang kalau kaset itu slang gue sampai berapa? 1 sampai 7. Selainnya emang punk, Lu seneng pang gue ya? dengan punk. Sex Nih Pistols. kayak zaman dulu kan susah nih dapetin lagu, nggak kayak sekarang kan tinggal download apa lo Iya, nonton dulu YouTube, masih segala kaset. macam. Kaset pita dulu masih. Nah dulu yang lo lakuin tuh apa? Di Untuk kaset. dapetin lagu yang lo suka, Di kaset kalau Beli kaset. gua. Iya. beli kaset. Kalau dulu kan kaset terbilangnya lumayan lah ya. Iya. Dengan uang jajan kita yang masih ribuan, itu harganya kaset tuh bisa belasan ribu. Iya. Atau bahkan kalau yang album Nabung luar dong, negeri- nabung. Kalau yang album luar negeri itu bisa sampai Ya lebih hampir mahal, 100 mahal. mungkin ya. Kalau gua dulu ya ini nggak bisa ditiru juga, jangan ditiru malah. Jadi gua tuh kan pasti setiap rumah dulu punya tip. Iya. Nah itu gua dengerin radio. Jadi kan kalau di radio itu radio lokal kalau lagunya lagi hits itu sering banget, bahkan bisa setiap jam. Diputar lagi. Kayak misalkan Silon Seven nih ngeluarin single apa gitu misalkan dan. Nah itu karena lagu itu lagi hits, itu per setiap jam itu ada aja yang request atau bahkan penyiarnya emang mempromosikan. Gitu. Wah, itu pernah tuh gue tuh. Di FM tuh dia. Nah itu gue tuh selalu standby kaset kosong. Oh, lu rekam. Jadi gue tahu jam kapan itu akan diputar, gue langsung pencet rekam tet. Nah itu gue pelajarin tuh, jadi sampai gue hafal. Pencet Kalau dua, cara ya, gua- pencet dua ya. Play sama Iya. record. Iya, play sama record kalau dulu. Supaya sama Gitu. recording, pencet dua Iya. kali, dua-duanya dipencet. Nah, pencet tuh ngerti lewat. Tet. Terus kalau atasnya Masuk udah gitu. bolong ditambal biasanya tuh. Iya, Kalau kaset iya, kan iya. ada kotaknya tuh di atas Iya. tuh. Dulu belum ada pakai nasi ya. Pakai kapas. Enggak, ada yang kaset emang nggak bisa dibajak. Iya, ada juga. Ada yang dipatahin. Nah itu kalau dipatahin nggak bisa direkam. Rekam. Makanya salah satunya kalau misalkan mau direkam ya harus diganjel kayak kertas. Iya, diganjel. Salah satu alasan. Dulu Karena daripada beli kaset yang baru lagi, Iya. kan lumayan. Dulu lagi zamannya belum bisa dibajak ya. Maksudnya kita bisa nyari lagu di situ. Sekarang Iya. zaman sekarang udah Kalau boleh sekarang kan dibajak. udah Ada YouTube undang-undang. ada, Spotify ada, Iya. buat dengerin kan udah gampang banget kalau sekarang. Nah, menurut lo nih, zaman sekarang nih masih mempan nggak
deketin cewek pakai lagu? Atau zaman dulu deh? Zaman dulu sama zaman sekarang? Ya, Zaman dulu masih. Zaman Pernah sekarang berarti enggak. lo? Pernah gua. Di waktu gua SMA. deketin cewek, Iya. terus Posisi sih bukan gue yang nyanyi. Oh. Jadi tuh cewek kita, gue lagi istirahat nih di kantin. Nah, anak-anak ada yang pada nyanyi lah tuh, biasa main gitar di kantin kan. Nah, Tuh cewek ada di situ, udah nyanyiin lagu deh tuh. yang dia suka, Iya, gitu. biar dia terpesona Tertarik sama lah lo. tuh, iya. Dulu deh. Kalau zaman itu dulu. sama dulu begitu. Lebih. Buat dapetin cewek, apa yang dia susah, pengen lagunya yang dia suka, ya gue mainin. Mainin. Kalau zaman sekarang, gue mainin lagu, gue kasih duit. Jadi suka sama gue. Zaman sekarang lebih suka duit. Jadi lebih kalau zaman dulu tuh lebih kayak kita nggak mau terlihat nggak bisa di depan perempuan Iya, gitu kan. Bisa, Jadi bisa. kayak satu pertemuan tiba-tiba nih cewek request kan, lo tau lagu ini dah, lagu ini tahu nggak? Enggak, malu tuh. Besokannya kita buru-buru belajar, pas nongkrong sama dia lagi, ketemu sama dia lagi, nyanyiin Ya. buat cari perhatiannya. Sebenarnya itu di antara dulu sama sekarang, memori yang sekarang nih. Ya, pasti dia ketemu. Gue inget tuh lagi lu nyanyiin lagu Ceylon Seven, lagu ini kan, gue masih inget lu, lagi lu belum married tapi segala macam, masih sampai sekarang. Kayak gitu, lagu lah apa gitu. Salon Seven mulu dia nih. Iya, Ceylon Seven. Emang dia demennya Ceylon Seven, sampai gaya-gaya Ceylon Seven juga. Salon Seven. Bukan, iya bukan Tina Tun, Sama Ungu lo ya. Ilmu. Ungu ya di Padi. Salon Seven kan di tahun 90-an, 97 98. Salon Iya. Seven tuh muncul. Kalau Ungu kan udah 2000-an ke atas. Iya 2000-an. Gue tambahin bawain Ungu gue 2002. Dan Ungu waktu itu belum terkenal sekarang ya, maksudnya Dulu 2000-an masih jadi soundtracknya film ABG dulu Ungu. Dulu 2000-an, tahun 2000 2002 itu masih zamannya Peter Pan. Itu lagi naik Ya. daun tuh, lagi naik daunnya dia. Peter Pan Padi, Peter Pan belum keluar itu. Ah, Kalau nggak salah tahun-tahun segitu. iya, padi. Emang kita pengen sih. Nih, ada lagi nih, gue mau nanya. Lo pada pernah nggak bela-belain bikin lagu buat cewek? Gue belain lah. Kenapa lu takut ya? Kok ada? Sampai sekarang tulisannya masih ada. Ada. Terus Masih ada. responnya setelah lo bikin lagu, ke cewek gimana ya? Kalau gua untuk bikin lagu untuk lagu yang riang, kayak misalnya orang lagi jatuh cinta, gua agak susah. Biasanya udah jadi mantan baru gua. Jadi ada cerita Nunggu sedihnya putus dulu iya, ya? ada cerita sedihnya, akhirnya gua bikinin gitu. Jadi bukan di saat gua ngedeketin, gua bikinin dia bukan. Tapi setelah selesai baru, atau tadinya kita temenan terus dia sempat curhat tentang masa lalunya dia. Oh, oke. Nah gue biasanya cepet tuh yang kayak gitu-gitu, apa, dari cerita orang terus gue cerita kayak gini-gini nih, kisah gue tuh gini-gini, terus dia kan misalkan ngasih challenge ke gue gitu, bisa nggak lo bikin lagu? Oke. Dari apa curhatannya dia, gue bikin lagu biasa gitu, tapi bukan untuk ngerayu. Sama kayak gue juga Lalu, yang mau bikin lagu, bisa. Bikin kue juga bisa. Khusus yang sedih tapi terima versi curhat kok. khusus yang sedih. Lu deh. Jasa. Ada gue bikin lagu. Gue bikin lagu itu kalau emang kisah-kisah gue bikin. Sampai sekarang ada tulisannya. Sampai kalau sama bini gue nih. Najis nih gue kayak gini. Dibakar katanya. Tapi nggak pernah dipublish. Tapi ya, ini dibakar Buat sampai apa, sekarang buat gue simpen. sendiri. Dia mau dibuang gue simpen lagi. Kenangan gue sebelum gue married sama dia. Tapi masih ingat? Lagunya ada lupa gue. Lupa. Soalnya zaman dulu bikin, Soalnya bikin nama Dia dia rekam, nggak pakai kunci-kunci kan. maksudnya main Rekam gitar dulu. langsung. Ada nyanyi di situ, kasetnya kan? gue ada. Cuman gue nggak taruh pas gue semenjak married itu kan gue pindah. Itu gue nggak taruh di mana kasetnya ada. Mereka yang pada ini juga masih ada rekaman anak di kamar gue ada. Cuman gue nggak tahu taruh di mana. Gitu. Zaman sekarang udah kan tipnya udah pada nggak ada. Lo doang tip lo tuh. Gue boleh nyoba di sini nih. Kalau ketemu gue bawa kemari. Legend itu tipnya. Iya kayak gitu tipnya juga bener. Lu pernah nggak lu? Kalau gua bikin sendiri, gua nggak bisa. Tapi gua pernah minta bikinin sama temen gue
buat cewek yang gue incer. Tapi lo bilang itu buatan lo. Iya. Dia nggak tahu tuh sekarang itu sampai sekarang kayaknya. Intinya kita harus kelihatan keren lah di Iya. mata perempuan zaman dulu ya dengan Nih, lagu. tampangnya nggak mau susah. Tapi dapat gitu. Kalau dari band Indonesia nih ya, banyak band Indonesia yang sampai saat ini, dari zaman dulu sampai saat ini, yang lo anggap tuh lagu-lagunya anjing gue banget nih. Nah, Nggak harus satu album, tapi setiap dari yang dia ngeluarin single atau dia ngeluarin lagu terus ngehits, nah lagu itu tuh ngerasa lo diwakilin sama tuh lagu. kalau gua tetap Padi. The best Padi. yang relate sama hidup lo. Iya, Padi tetap. Tapi Padi itu ya dalam lah kalau bilang cerita-ceritanya dalam sampai sekarang. Tapi emang tadi ya lagu-lagunya tentang kehidupan sih. Lo Iya, Padi. Sama Padi beda. juga. Padi, Noah. Noah. Kalau gue karena bocah kampung ya, gue lagunya enak-enak semua, band Indonesia pasti enak-enak. Kalau yang relate, yang banyak relate di hidup gue, Melly Goeslaw gue. Oh, kalau Melly Goeslaw udah makin kemari. Entah kenapa gue kalau dengerin lagu Melly Goeslaw tuh Sama ya, Iya. dalam di dalam. jika adalah sok Iya. gantung. Iya. Iya. Itu gantung itu bener-bener ada gue di masa lagu itu tuh. Benar-benar Melly Goeslaw. Relate banget. Lima Melly Goeslaw itu legend juga. legendnya. Salah satu komposer yang menurut gue banyak bikin ngeluarin lagu-lagu hits. Gak cuma buat dia doang lah ya, Bagus-bagus Iya. nih. tapi buat artis semua lain artis juga. lain juga. Melly Goeslaw tuh mantep. Keren. Terus Net, Terus nah nih satu lagi nih, bisa nggak lo kasih tips buat teman-teman gimana cara bikin lagu? Lo kan udah terbiasa nih bikin lagu. Bikin apa? Gimana caranya biar ini banyak buat perempuan lagi. awalnya apa dulu, kan orang beda-beda biasanya. Iya. Ada yang gitar dulu, chordnya dulu, atau nada dulu baru cari chord biasanya. Biasanya dari kenyataan dulu hidupnya dia. Enggak, tar dulu. Iya. Lo kan nanya kayak gini, gue tanya lo dulu. Gua tuh kan nggak pernah bikin lagu. Nggak bikin lagu. Pertama lo nggak pernah bikin lagu. Kedua, tapi kan lo punya teman-teman. Ya, Kira-kira apa yang bisa lo share? beda-beda sih temen-temen gue. Iya, nggak semuanya sama ya. Iya, ada ya itu yang gue bilang tadi, ada biasanya dia bikin si chordnya dulu nih, baru dia nana baru cari Oh, lirik. iya. Atau dia cari belum cari chord tapi dia udah dapat nada nih, udah dapat nada, biasanya sama lirik baru chordnya belakangan, biasanya gitu. Karena Iya. memang setiap gue tanya ke yang ya teman-teman gue yang biasa bikin lagu, mereka jawabannya gitu, pasti beda-beda sih emang. Tapi ya intinya polanya seperti itu. Seperti Lo deh. Gua ya perjalanan hidup gua jalan hidup sama cewek gua bikin lagu Jadi emang kisah pribadi. langsung dapat nada, langsung dapat. atau Gua nyari dulu ngepasin nadanya dulu baru kunci. Kan biasanya kan suara atur suara nadanya nadanya baru dulu. kunci. Udah dapet, udah main, udah terus hafalin. Terus kalau udah hafal bikin lagi. Sama rata-rata yang bagi gue resep itu ya agak-agak melo, sedih juga gitu. Resep masak. Resep masak. bikin kue. Resep masak. Resep. Resep kue apa resep sayur? Bocah mari biasa, Iya, bocah emang. mari lah. Emang gitu dia udah. Maklumin aja guys. Kalau gua, itu tadi yang gua bilang jarang gua bikin lagu tentang masalah pribadi, jarang. Gua dengar curhatan orang. Kadang ada yang curhatan itu akhirnya jadi, oh iya sama ya, gua pernah ngalamin, akhirnya gua jadi bikin lagu. Tapi kan sadarnya gua bukan karena itu dari kisah gua, pemicunya dari orang lain dulu. Nah, gua biasanya ada yang orang bikin lagu tuh kata-katanya dulu, kata-kata tulis segala macam. Nah, gua nggak bisa. Tapi kata-katanya ngapain marah kan? Enggak, masalahnya Mas, kalau dia katain. kata-kata
entah itu berupa puisi atau apa, kadang nggak kita nemuin Nggak nada, nggak pas sama Nggak pas dadanya, sama akhirnya dadanya. banyak rombak tuh. Iya, biasa gitu tuh. Nah kalau gua biasanya nadanya dulu, entah gua di kamar mandi, entah gua di kantor, entah gua di jalan. Nah gua apalagi gua sering banget di jalan, dari jalan tiba-tiba humming aja, Gua berhenti dulu, gua ambil handphone, gua rekam set sampai rumah baru gua kembangin tuh. Dan biasanya gua nyarinya refnya dulu. Ref dulu. Tuh kan. Ada lagi kan beda lagi Iya, tuh. ref dulu. Karena buat gua si jantungnya ini kan lagu kan si Di rap. iya si yang Iya, paling iya. wahnya itu kan Di ref. Biar sampainya dia nih. nyentuhnya kan pas di ref gitu. Nah, di songnya gue bikin alur cerita lah. Sebelum sampai ke ref gue bikin alur cerita. Kejadiannya gini. Nah, klimaksnya di ref. Keseringan gue begitu. Ya tapi tergantung lo semua maunya cara yang kayak gimana. Iya. Karena setiap orang beda-beda caranya. Setiap orang caranya beda-beda. Gua ada nana doang tuh. Dulu gue nyiptain bikin lagu sendiri ya, maksudnya nggak di itu. Belum dengerin biasa kayak macam kamu kan biasa kamu dibikin kamu. Iya, Yang sekarang nih untuk Iya, ngepasin ngepasin suara. Ya dulu mah gue nyambet aja, nggak dipisah-pisah. Perkataannya yang gue sering gue denger ya begitu. Ya sekarang lebih bervariasi lah kalau untuk kalau dulu kan. Makanya sekarang berkarya lah sebelum menyesal. Oke guys, sampai sini dulu sini dulu. podcast kita ngebahas tentang musik. Siap. Nanti kita akan bikin podcast lagi dengan tema yang lain. Jadi tunggu aja video berikutnya. Mungkin ada saran dari teman-teman. Ya, Kita siap. harus bahas apa boleh Ya, komen aja. boleh di komen. Siapa tahu kita ngerti atau paham bisa kita bahas. Oke. Ya, Assalamualaikum. Sama itu, tar Apaan? dulu. Kemarin Ada gue. akun kita oh iya. karena kemarin ada kesalahan teknis guys. Ya, akun kita Jadi, Itulah pokoknya di itulah. suspend. Jadi yang baru apa? Yang baru Back Stories 26. Back Stories underscore kalau nggak salah. Back Stories underscore 26. Ya itu dia. Kan Jangan follow awalnya ya, guys. Backstage Stories. Sekarang Back Stories underscore 26. Jangan lupa guys. Di Jangan follow, lupa di follow, di subscribe juga ya guys. subscribe, Share, komen, like, share. semuanya pokoknya. Oke, Oke, thank you semuanya. bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.